Aktor sekaligus YouTuber Atta Halilintar kini menjadi sorotan di media sosial lantaran dirinya baru-baru ini melakukan kegiatan positif, yaitu dengan mendatangi rumah warga di malam hari untuk membagikan uang tunai. Terkait hal yang dilakukannya tersebut, anak pertama dari keluarga Gen Halilintar itu akhirnya menjelaskan jika dirinya hanya ingin berbagi dengan banyak orang di tengah pandemi yang kini sedang melanda tanah air. Enggak sih sebenarnya, kalau bikin-bikin kayak gitu kan sebenarnya aku nggak terlalu sering kayak post-post banget. Cuman kalau yang kemarin itu karena aku pengen bikin campaign, pengen bikin movement bantu sesama. Kan kemarin banyak banget yang nanya, "Bang, gimana sih caranya biar PPKM ini kelar, ini gimana, itu gimana, itu gimana?" Kan daripada orang nanya-nanya, kemarin akhirnya aku bikin lah namanya campaignnya #1untuk10. Jadi kalau minimal satu orang bisa bantu 10, jadi aku bilang kalau misalnya ada 50 juta orang kaya di Indonesia, kan 50 juta kali 10 jadi 500 juta. Insya Allah kan kalau rakyatnya 280 juta, bisa semuanya terbantu gitu sih. Maksud aku tuh gitu. Tapi kalau ada yang bisa bantu 100, 200, 300, 1000, 2000, 5000, sekontainer, 5 kontainer, ya alhamdulillah lebih baik. Kalau aku ngelihatnya gini, ikut rumahnya. Kalau rumahnya misalnya bagus, ya udah 200. Kalau mau rumahnya jelek bisa 1 juta atau 2 juta. Nanti makin jelek lagi bisa 5 juta, makin jelek lagi bisa. Jadi kalau aku ngelihatnya tergantung rumahnya nih, biar adil kan. Siapa tahu kan kalau yang makin susah kan biasanya kalau kayak gitu kemarin aku ngelihatnya. Sama aku ngetok ada orang nggak, kalau ada orang jawab iya, baru aku taruh. Takutnya kan ditaruh nggak ada rumah kosong atau gimana kan. Biar nyampe aja tepat ya. Takutnya kadang-kadang juga pernah aku misalnya ngumpulin kayak agennya gitu buat bagi-bagi kan. Ini itu kayaknya nggak tahu ya, kalau duit cash langsung kan sensitif lah istilahnya. Bukannya nggak mau percaya sama Pak RT-nya atau gimana enggak. Kalau duit itu sensitif, jadi nanti pasti banyak orang. Jadi aku kan pengen kemarin itu berapa RT ya, aku targetin berapa RT di sana, berapa RT di sana. Jadi kita nyebar malam itu. Pokoknya daerah sekitar sini lah. Sekitar rumah kan istilahnya kalau kita bantulah orang-orang terdekat dulu. Aksi dalam membagikan uang tunai yang dilakukan Atta Halilintar pada malam hari kini menuai banyak reaksi positif dari sosial media. Mengenai hal tersebut, suami dari Aurel Hermansyah itu justru mengaku jika dirinya berbagi dengan banyak orang di tengah pandemi membuat kebahagiaan tersendiri untuk dirinya dan membuatnya merasa ingin selalu melakukan dengan kegiatan positif yang ia lakukan. Itu bukan idenya berawal sih, emang kan kita kalau di pandemi ini ya harus banyaknya berbagi lah. Kan bro, karena kita banyak tahu banyak teman-teman gak seberuntung kita, jadi ya apalagi yang harus kita lakuin kan. Ya kita harus bikin aja kayak gitu setiap hari, apa aja yang bisa kita bikin, bantu ya bantu gitu. Alhamdulillah gitu. Kadang-kadang tapi sedih juga sih kalau ngelihat orang tuh kayak even duit kayak 500.000 tuh udah kayak buat makan mereka sebulan kan. Jadi itu ngelihat reaksi orang-orang, cuman ada juga yang kaget baru bangun tidur, ini apa nih? Toto ada duit, aduh, gitu kan, seru banget gitu. Nggak tahu ya, dari dulu tuh itu bikin aku happy aja gitu. Kadang-kadang bahagia itu dulu mungkin waktu dulu aku awal-awal ngerasa kayaknya kalau bisa beli ini beli itu adalah kebahagiaan. Ternyata sebenarnya ngelihat orang lain senyum, bahagia, bisa haru, itu adalah bahagia yang lebih besar sih. Bikin orang bahagia itu bisa jadi candu menurutku. Dan itu yang aku pengen sebar sebanyak-banyaknya aja ke masyarakat. Sekarang di Instagram aku tiap jam ada yang nge-tag aku. Ini bang, kita lagi bantu 1untuk10. Dia nyiapin 50 paket sembako, nyiapin duit cash di mobilnya, nyiapin ada tadi yang nge-tag di Medan udah nyiapin pakai bungkusan-bungkusan. Jadi menurutku ini movement kalau bergerak rame-rame kan akan jadi hal besar gitu. Karena kita mau komplain sama siapa lagi gitu kan. Kalau cuma komplain sama pemerintah ini itu ya kapan mau kelar. Jadi karena aku tahu masyarakat Indonesia ini masih banyak orang yang baik dan kita suka bergotong royong. Itu hebatnya orang Indonesia. Selain ungkapan dirinya setelah viral dengan aksinya yang menuai banyak pujian, kini Atta Halilintar pun
juga mengungkapkan jika hubungan keluarganya dan keluarga sang istri kini baik-baik saja setelah terpisahkan akibat pandemi COVID-19 yang saat ini mengalami peningkatan. Terkait hal itu, suami dari Aurel Hermansyah itu juga mengungkapkan keinginannya agar semua saudara kandungnya dapat bersatu dengan saudara yang lainnya. Lalu, seperti apa juga tanggapan Atta Halilintar melihat hubungan Aurel Hermansyah yang semakin membaik dengan Krisdayanti dan Raul Lemos? Gila lah, kan namanya juga kalau keluarga itu kalau bersatu terus semua silaturahminya jalan kan jadinya enak gitu. Soalnya kayak mungkin tadinya papa mamaku sama Mimi, papa mamaku sama Bunda Santi sedikit ada barrier ya. Mungkin udah baik semua dari jauh, cuman kan jarang ngobrol bareng. Jadi ketika ngobrol itu kayaknya semua hatinya jadi lembut gitu. Hati papa mamaku, hati Mimi, hati Bunda, semua saling terbuka, saling ngobrol, saling curhat, saling cerita. Dan itu ya di masa kayak gini imun kita jadi naik lah ngelihat kayak gitu ya. Mengalir aja sih, aku nggak pernah bilang diriku pemersatu juga, enggak. Ya aku mengalir aja, aku kan yang penting ini sekarang Aurel kan istriku. Ya aku ngajarin dia sebagaimana yang aku diajarkan oleh orang tuaku. Ya hargailah semua orang tuamu, hargailah semua ibu-ibumu. Ya gitu aja gitu. Nggak ada yang mau salah sapa di sini, nggak ada yang salah. Banyak juga yang tanya, nanti salahnya ini ya, salahnya itu, nggak ada yang salah. Malah kalau ada yang ngomong gitu, yang kasihan tuh malah nanti antara keluarga jadi berantem lagi karena dua-duanya suka saling ini salahnya ini salahnya ini. Oh, salah sekarang udah berlalu juga. Semua kejadian pasti ada hikmahnya. Sekarang juga kan jadinya ada Arsya, ada Kellen sama Amora, kemarin Kellen juga kesini gitu kan, jadi everything is beautiful. Alhamdulillah Mimi nggak sampai ngaturin buat mamaku gamis apa ya kemarin. Karena ternyata waktu aku udah bikin karya tersebut ya, anggaplah namanya lagu lah ya. Bikin lagu itu sama Mimi sama Aurel, tiba-tiba mama aku minta, kata Umi mau ikut tuh, Mami mau ikut, Momi dia panggilnya kan, Momi ini Mimi, Mami mau ikut tuh. Aduh gimana ya Mi, soalnya udah kelar semua, udah lagi tinggal syuting klip. Ya udahlah syuting. Akhirnya tiba-tiba Mimi bilang, ya udah aku ada teman di sana kan, dulu Mimi sering bolak-balik manggung. Iya dari Dato Siti Nurhaliza nyiapin baju dan happy lah. Kalau aku orangnya tuh relax aja, hidup tuh dibawa santai gitu. Mau ada masalah ya kita koreksi diri. Kalau alhamdulillah bahagia ya kita syukuri. Ya padanya aja. Apa aja yang bisa kita bisa kita buat sebagai anak ke orang tua. Lagi orang tuaku sekarang banyak. Apa mamaku, Pipi sama Bunda, Mimi sama Om Raul, walau bagaimanapun lah sebelum-belumnya ya. Sekarang kan semua ini udah menjadi satu keluarga. Udah menjadi mertua-mertuaku. Jadi aku harus sopan ke semuanya juga. Gak bisa aku ngikutin apa yang begini, begitu. Jadi aku benar-benar pengen semuanya itu in one family. Ya memang di hidup kita harus, apalagi sama keluarga kandung sendiri ya, harus ini ya, saling menjaga, saling melengkapi, saling maafkan, saling bersatu. Gimana mungkin pertama kali? Nggak tahu, aku lagi rekaman lagu, tiba-tiba Om Raul dari jauh support. Saya doa yang terbaik buat Aurel, buat Atta untuk segalanya ke depannya. Dan tiba-tiba telepon, halo, ya udah kita teleponan. Seru, lucu. Ada sih video tapi aku belum taruh kemana-mana. Seru aja gitu ngobrol, kayak ada love and care-nya gitu, kayak ya walaupun tetap canggung ya, tetap awkward ya, tetap canggung, tapi ya memang di hidup kita harus, apalagi sama keluarga kandung sendiri ya, harus ini ya, saling menjaga, saling melengkapi, saling maafkan, saling bersatu. Kalau keluarga itu kalau bersatu terus semua silaturahminya jalan kan jadinya enak gitu. Soalnya kayak mungkin tadinya
papa mamaku sama Mimi, papa mamaku sama Bunda Santi sedikit ada barrier ya. Mungkin udah baik semua dari jauh, cuman kan jarang ngobrol bareng. Jadi ketika ngobrol itu kayaknya semua hatinya jadi lembut. Cuma aku nggak pernah bilang diriku pemersatu juga, enggak. Ya aku mengalir aja. Aku kan yang penting ini sekarang Aura kan istriku. Ya aku ngajarin dia sebagaimana yang aku diajarkan oleh orang tuaku.